Shalom, salam sejahtera saudaraku sekalian, dimanapun saudara berada. Saya berdoa supaya saudara dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik dalam segala sesuatu. Nah, saudaraku, hari ini kita mau melihat sebuah topik yang cukup banyak dibicarakan, yaitu tentang ketritunggalan Allah. Ya, saudaraku sekalian, banyak orang yang mengatakan Allah Tritunggal ya. Nah, sebenarnya apakah Allah Tritunggal ini tertulis dalam Alkitab? Sebenarnya tidak ya. Tidak ada yang dicatat dalam Alkitab tentang Allah Tritunggal ya. Tetapi mengapa topik ini begitu sering disebutkan dan begitu banyak diperdebatkan? Nah, sebenarnya begini. Istilah Allah Tritunggal ini muncul kurang lebih pada awal abad keempat, pada zaman gereja. Ya. Di dalam Alkitab dinyatakan di sana bahwa Allah, yaitu Tuhan yang Esa itu, menyatakan dirinya di dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra atau Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudaraku, tapi ketiganya ini adalah Tuhan yang Esa. Nah, lalu orang-orang Kristen pada zaman itu mencoba mengungkapkan dengan satu ungkapan atau sebuah ungkapan. Lalu muncullah istilah Allah Tritunggal pada waktu itu. Namun menurut saya ungkapan ini kurang tepat. Lebih tepatnya ketritunggalan Allah. Mengapa? Karena Allah Tritunggal itu menimbulkan kesan ada nama Allah yang baru. Di dalam Alkitab ada Allah Pencipta, Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini muncul lagi Allah Tritunggal ya. Jadi sebenarnya orang-orang Kristen mau menyatakan tentang sifat pernyataan Allah ini. Jadi menurut saya lebih tepat ketritunggalan Allah ya, bukan Allah Tritunggal ya. Nah, saudara, kita akan lihat lagi, Allah Tuhan yang Esa ini telah menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apakah ini mengherankan? Sebenarnya tidak juga. Karena di dalam alam ini Allah sudah mengajarkan logika ini kepada manusia. Contohnya air ya. Nah, saya tidak sedang menyamakan Allah dengan air ya, saudaraku, tetapi saya ingin menunjukkan logika berpikirnya. Di dalam alam ini, air diwujudkan dalam 3 bentuk, yaitu air, uap air, dan es. Nah, saudaraku, menurut ilmu fisika, ketiga bentuk ini adalah 3 jenis zat yang berbeda. Yang pertama, zat cair, yang kedua gas, yang ketiga padat ya. Namun secara kimia ketiganya ini tetap sama, H2O, yaitu air. Nah, jadi boleh dengan kata lain saya katakan bahwa air dalam bentuk cair, dan uap adalah air juga tapi dalam bentuk gas, dan es adalah air juga tapi dalam bentuk padat. Nah, jadi ketiga yang berbeda ini adalah air juga. Nah, inilah ketritunggalan air. Nah, saudaraku sekalian, demikian juga dengan ketritunggalan Allah. Dia sekalipun 3 adalah tetap Allah juga yang satu, yang Esa itu. Dalam Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27, Tuhan Yesus berkata demikian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun yang mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Nah, saudaraku sekalian, dalam bagian ini Tuhan Yesus berbicara tentang Bapa dan Anak dan
hubungan keduanya. Nah, saudaraku sekalian, tadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain anak, dan tidak ada seorang pun yang mengenal anak selain Bapa, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Nah, saudaraku sekalian, kita hanya mengetahui ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi kalau untuk mengenal, ini perlu pewahyuan, yaitu penyataan dari Tuhan kepada manusia. Nah, saudaraku, penyataan ini dinyatakan dengan wahyu kepada manusia di dalam rohnya. Jadi kalau ingin mengenal, haruslah kita menerima wahyu daripada Tuhan. Tanpa wahyu kita tidak bisa mengenal sama sekali. Nah, jadi mengetahui itu satu hal, ya, tetapi mengenal Allah Bapa dan Roh Kudus itu adalah perkara yang lain. Nah, disinilah saudaraku sekalian timbul perdebatan. Ada orang-orang yang mengetahui Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi ada orang-orang juga yang bukan saja mengetahui, tapi mereka mengenal. Mengapa mereka mengenal? Karena mereka sudah mendapat pewahyuan dari Tuhan tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, mereka yang mengenal, mereka akan mengetahui dengan pasti bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Tuhan yang esa. Mereka akan bersikeras, mereka akan bersikukuh bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Tuhan yang esa. Ya, ini yang sulit dimengerti oleh mereka yang belum mengenal, tapi hanya baru mengetahui Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, saudaraku, saya coba di sini untuk menyingkapkan sedikit, mencoba mengajarkan sedikit bagaimana pengertian tentang Bapa, Putra, atau Anak, dan Roh Kudus. Mengapa hal ini terjadi ya? Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 130, Nabi Daud di sana berkata, bila tersingkap. Nah, sekali lagi di sini kata-kata bila tersingkap ya, artinya bila diwahyukan. Firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Sesungguhnya semua manusia bodoh. Tetapi ketika Allah mewahyukan atau menyingkapkan firman-Nya, maka barulah kita bisa memahami, termasuk Allah Tritunggal di sini atau ketritunggalan Allah ya. Nah, saudaraku sekalian, hanya oleh wahyu kita baru mengenalnya. Pertama, ada tuduhan dari orang-orang di luar sana bahwa orang Kristen menyembah 3 Allah. Apakah ini benar? Sama sekali tidak benar tentu ya. Orang Kristen tidak menyembah 3 Allah. Dari sejak dahulu awal kekristenan sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, orang Kristen hanya menyembah Allah yang satu, Tuhan yang esa itu. Nah, saudara, saya tunjukkan beberapa firman-Nya. Pertama, di dalam Perjanjian Lama, Ulangan pasal 6 ayat 4, Allah berfirman demikian, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Nah, saudaraku sekalian jelas ya, di sini dikatakan Tuhan itu esa. Esa artinya tunggal atau satu-satunya, tidak ada yang lain. Nah, di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 10b dikatakan oleh Allah demikian, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi jelas bahwa kami percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang esa, satu-satunya dan tidak ada yang lain. Nah, di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus kembali mengulangi pernyataan ini dalam Markus pasal 12 ayat 29 dikatakan demikian oleh Tuhan Yesus. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Nah, sekali lagi, Tuhan Yesus sendiri sudah menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa Allah, Tuhan kita itu esa. Kemudian, saudaraku, dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat kelima, Rasul Paulus mengatakan demikian, karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus.
Yesus. Nah, saudaraku sekalian, baik Allah dalam perjanjian lama maupun Tuhan Yesus dalam perjanjian baru dan Rasul Paulus dalam pengajarannya jelas menyatakan bahwa Allah itu esa, Tuhan itu esa. Nah, jadi itulah yang kami percayai, yang orang Kristen sembah adalah Tuhan esa. Nah, jadi bagaimana ceritanya Tuhan yang esa ini lalu menyatakan diri dalam 3 pribadi? Nah, saudaraku sekalian, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-1, di sana ada satu pernyataan yang luar biasa, ya. Ini satu pewahyuan yang luar biasa. Saya berdoa pada saat saudara mendengar ini, saya berdoa supaya Tuhan menyingkapkan, supaya Tuhan mewahyukan dalam hidup saudara, sehingga saudara bukan saja mengetahui, tapi mata batin saudara terbuka dan boleh melihat dan mengenal Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, saudara, sekali lagi dalam Injil Yohanes pasal 1 dari ayat ke-1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, saudaraku sekalian, bagian pertama ini saya ingin berbagi dengan saudara bahwa dikatakan pada mulanya. Ini berbicara tentang bukan permulaan zaman, tapi awal kekekalan atau kekekalan azali. Dari mulanya adalah firman. Nah, firman ini bersama-sama dengan Allah. Dan firman ini adalah Allah. Nah, bagaimana pengertiannya? Saya ingin berbagi demikian. Semua orang tahu bahwa alam semesta ini dijadikan oleh Allah, ya. Dan Allah berfirman. Caranya Allah berfirman. Ketika Allah berfirman, maka jadilah. Ya. Tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Walaupun Allah ada di sana, tapi tanpa berfirman tidak ada yang jadi. Jadi boleh dikatakan bahwa oleh firman inilah Allah menjadikan segala sesuatu. Nah, jadi jelas di sini bahwa Allah dan firman-Nya adalah satu. Tidak bisa dipisahkan. Allah dan firman-Nya adalah satu. Sudah bisa mengerti sampai di sini? Nah, lalu dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ini, masih pasal yang sama, ayat yang 14, bahwa firman itu telah menjadi manusia. Nah, saudaraku, firman yang menjadikan alam semesta ini tadi telah datang ke dalam dunia menjadi seorang manusia. Kapan itu terjadi? Saudara, kita tahu kisahnya tentang seorang gadis atau seorang virgin, seorang perawan yang bernama Maria. Saudaraku sekalian, dia belum disentuh oleh laki-laki, tetapi di dalam kitab suci dinyatakan bahwa Maria telah mengandung. Ya. Nah, saudaraku sekalian, kandungan ini berasal dari mana? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa tadi firman itu telah menjadi manusia. Nah, dalam kandungan Maria itu turun firman. Lalu firman ini lahir menjadi seorang manusia, dan manusia yang lahir ini bernama Yesus Kristus, Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, inilah firman yang menjadi manusia. Ketika Yesus ini datang di dalam dunia, saudaraku, nyata sekali bahwa dia adalah firman Allah hidup. Mengapa saya katakan demikian? Pertama, segala yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pasti terjadi. Tidak ada perkataannya yang gagal. Ketika dia berkata kepada orang yang lumpuh, dia katakan bangkitlah dan berdiri, maka orang lumpuh itu langsung bangkit dan berdiri. Ketika dia katakan pada orang buta, terbukalah, maka matanya yang buta itu langsung terbuka.
Ketika dia berkata kepada orang yang tuli, terbukalah, maka telinga yang tuli itu langsung terbuka. Demikian juga kepada orang yang bisu, kepada orang yang layu tangannya, kepada orang yang sakit. Apa saja yang Tuhan Yesus katakan pasti terjadi. Demikian juga kepada roh-roh jahat yang merasuki orang-orang. Ketika Yesus mengucapkan sepatah kata, dia katakan pergi, maka mereka semua menurut. Nah, bahkan kepada orang yang sudah mati, bahkan mati sampai 4 hari, yaitu Lazarus, dicatat dalam Alkitab, Yesus katakan, Lazarus keluarlah. Maka Lazarus yang sudah mati 4 hari dalam kubur itu, dia keluar dan hidup kembali utuh sebagai manusia yang normal. Saudaraku sekalian, lihat luar biasanya Yesus Kristus ini. Mengapa dia berkuasa dalam perkataannya? Sebab dia adalah firman Allah. Kita tahu tidak ada perkataan Allah yang gagal. Demikian juga dengan yang diucapkan Yesus. Sekali lagi, mengapa ini terjadi? Karena dia adalah firman Allah. Suatu kali Yesus di dalam perahu bersama murid-muridnya, dan Yesus di sana tertidur. Lalu ada ombak, badai, angin ribut yang begitu hebat mengamuk. Lalu Yesus dibangunkan oleh murid-muridnya, dan Yesus berkata kepada angin dan ombak yang sedang mengamuk itu, diam dan tenanglah. Maka seketika itu juga angin menjadi teduh sama sekali, ombak berhenti sama sekali. Lihat, dia adalah firman Allah hidup. Nah, saudaraku sekalian, ada kisah yang menarik pada waktu itu. Ada seorang lumpuh yang ditandu oleh 4 orang dalam sebuah tandu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, hei anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara, di sana ada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka berpikir dalam hatinya, siapa orang ini mengampuni dosa manusia? Bukankah hanya Allah yang bisa mengampuni dosa manusia? Pikiran orang Farisi atau ahli Taurat ini betul. Kita semua setuju, bukan? Bahwa hanya Allah lah yang bisa mengampuni dosa. Tidak ada manusia bisa mengampuni dosa manusia. Kita semua orang berdosa. Hanya Allah yang suci yang bisa mengampuni dosa manusia. Tapi dengar, saudaraku, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi demikian, manakah yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau berkata, bangkitlah dan berjalanlah? Sekali lagi, mana yang lebih mudah? Oh, saudaraku sekalian, ini luar biasa ya. Lalu Yesus berkata kepada orang yang lumpuh itu, dia katakan, bangkitlah dan berdirilah. Maka orang itu langsung bangkit, berdiri dan berjalan. Yesus menambahkan di sana, dia memberitakan, supaya kamu mengetahui bahwa anak manusia di dunia ini berkuasa mengampuni orang yang berdosa. Saudara lihat, bagi manusia mengampuni dosa orang, memberi pengampunan pada dosa-dosa manusia, itu hal yang mustahil. Juga mengatakan kepada orang yang lumpuh untuk bangkit dan berjalan, itu juga mustahil. Tetapi bagi Allah sama mudahnya. Saudara bisa mengerti? Saudara mulai bisa melihat siapakah Tuhan Yesus? Dia adalah firman Allah yang hidup. Sekali lagi, firman Allah dan Allah adalah satu. Nah, di sini saudara bisa melihat keilahian atau kealahan Kristus dalam bentuk manusia. Sekalipun dia manusia, dia adalah Allah yang hidup itu, yang berkuasa. Selanjutnya, saudaraku sekalian, bagaimana dengan Roh Kudus? Yesus Kristus yang mengenakan tubuh manusia ini, atau Allah yang mengenakan tubuh manusia ini, dia mati, disalibkan, lalu dikuburkan, namun kembali dia menyatakan keilahiannya. Pada hari yang ketiga, Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Dia hidup kembali
dan hidup sampai selama-lamanya. Yesus ini berkata bahwa aku akan pergi ke rumah Bapa, aku akan pergi kepada Bapa, ya. Dan dari sana Tuhan akan minta kepada Bapa untuk memberikan Roh Kudus-Nya. Tentang Roh Kudus-Nya ini, Tuhan Yesus berkata bahwa Roh Kudus ini keluar dari Bapa. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 dikatakan, jika penghibur yang akan kutus dari Bapa, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh ini sekali lagi keluarnya dari Bapa. Nah, saudaraku sekalian, dalam Injil Yohanes juga ada catatan bahwa Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Dunia tidak akan mengenal Roh Kudus, tapi Yesus berkata, kamu mengenalnya. Nah, saudaraku sekalian, kata-kata kamu mengenal ini berbicara bahwa murid-murid sudah pernah bertemu dengan pribadi ini. Sesungguhnya Roh Kudus adalah pribadi yang sama dengan Yesus. Bagaimana mungkin murid-murid bisa mengenal Roh Kudus, ya, kalau sebelumnya belum pernah bertemu, ya. Tetapi karena telah bertemu sebelumnya, maka murid-murid mengenal. Ternyata Roh Kudus yang datang, yang keluar dari Allah itu adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, itulah yang dikatakan Tuhan kepada murid-muridnya. Ada satu pertanyaan lagi, saudaraku sekalian, yang banyak ditanyakan oleh manusia. Mengapa Allah harus menjadi manusia? Ini pertanyaan besar. Ini sebuah misteri. Mengapa Allah menjadi manusia? Saudaraku sekalian, sekali lagi, Yesus Kristus, dia bukanlah manusia yang menjadi Allah, tetapi Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Jelas? Ya. Nah, saudaraku, mengapa Allah harus menjadi manusia? Saudara, ini berbicara tentang karya penyelamatan Allah. Saudaraku, kita tahu firman Tuhan telah menyatakan bahwa semua manusia sudah berbuat dosa, dan upah dosa atau hukuman dosa adalah maut. Apakah maut? Maut adalah kebinasaan nyawa kita, kebinasaan hidup kita sendiri. Itu adalah maut. Nah, saudara, itulah yang harus dibayar oleh orang berdosa. Saudara, banyak manusia tidak menyadari dan masih tenang-tenang, masih enak-enak berbuat dosa pada hari-hari ini. Padahal dia sadar atau tidak sadar, dia tahu bahwa di depan ada ancaman, yaitu nyawanya sedang terancam. Sebab sekali lagi, hukum keadilan Allah menyatakan hukuman dosa atau upah dosa adalah maut. Nah, saudaraku sekalian, Allah mengetahui hal ini, dan Allah mengasihi manusia. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu tidak berkenan kepada kematian orang berdosa, tetapi kepada pertobatannya, supaya dia bisa hidup. Nah, saudaraku sekalian, orang yang berdosa ini berhutang nyawa. Sekali lagi, kita yang harus, orang berdosa ini yang harusnya menanggung hukuman, kita berhutang nyawa. Nyawa kita harusnya binasa. Nah, untuk inilah mengapa Allah harus menjadi manusia, yaitu dia mau membayar apa yang seharusnya dibayar oleh manusia, yaitu nyawa. Mengapa, saudara sekalian? Supaya kalau Allah sudah membayar, manusia tidak perlu membayarnya lagi. Inilah tujuan Allah. Saudara dapat mengerti bahwa di atas kayu salib, Tuhan Yesus di sana dicatat dalam Injil, Yesus menyerahkan nyawanya. Dan dengan demikian, harganya
lunas dibayar di sana. Karena hukum Taurat berbicara tentang keadilan Allah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Nah, saudaraku sekalian, manusia berdosa yang berhutang nyawa ini harus membayar nyawa akibat hukuman dosanya. Tetapi Allah yang mengasihi manusia, Dia menjadi manusia untuk membayar apa yang harusnya dibayar oleh manusia, yaitu dengan nyawanya. Saudaraku sekalian, di dalam Alkitab dikatakan bahwa nyawa manusia itu ada di dalam darahnya. Saudaraku, sampai di sini saudara bisa mengikuti? Nah, mengapa Allah harus menjadi manusia? Karena kalau Allah itu adalah roh, tidak ada darah. Di sorga, malaikat-malaikat juga adalah roh, tidak memiliki darah. Yang memiliki darah adalah manusia di bumi ini. Namun, darah manusia semua najis, semua kotor. Tidak ada orang berdosa bisa menggantikan orang berdosa yang lain. Tidak ada. Harus orang yang suci yang bisa menggantikan orang berdosa. Hanya nyawa yang suci yang bisa membayar nyawa orang berdosa. Saudaraku sekalian, dicatat dalam Alkitab bahwa hanya Yesuslah yang tidak pernah berbuat dosa di dunia ini. Suatu kali Yesus pernah berkata kepada semua orang yang berkeliling, Dia katakan, siapakah di antara kamu yang dapat membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan. Yesus pernah dibawa ke dalam pengadilan agama orang Yahudi pada saat itu. Dan pengadilan agama di sana tidak dapat membuktikan bahwa Yesus berbuat dosa. Tidak berhenti sampai di sana, Tuhan Yesus pun pernah dibawa kepada pengadilan Romawi, pengadilan dunia. Dan di sana sekali lagi Pilatus tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Yesus sungguh adalah orang yang tidak bercacat celah. Nah, saudaraku sekalian, untuk membayar nyawa tidak bisa digantikan dengan nyawa orang berdosa. Itu sebabnya Allah harus menjadi manusia. Manusia yang suci, manusia yang tidak bercacat celah. Nah, di atas kayu salib sana Yesuslah berdarah. Dari atas kepalanya tercucur darah karena mahkota duri. Dari kedua telapak tangan dan kakinya di sana ditusuk oleh paku, dari sana keluar darah. Dari lambungnya pun darahnya keluar karena ditusuk oleh tombak. Saudaraku sekalian, Yesus menumpahkan darahnya. Pada saat Yesus menumpahkan darahnya di atas kayu salib, di sanalah Yesus menyerahkan nyawanya. Dan saat Yesus menyerahkan nyawanya, di sanalah harga tebusan bagi orang berdosa dibayarkan oleh Yesus. Dan saat itu harganya sudah lunas dibayar buat saudara dan saya. Dengarkan saudaraku sekalian, kita orang berdosa, ada kabar baik buat saudara dan saya, bahwa harga yang seharusnya saudara bayar atau hukuman yang seharusnya saudara tanggung sudah ditanggung oleh seorang pribadi, namanya adalah Yesus. Yesus sudah membayar upah dosa, yaitu dengan nyawanya bagi saudara dan saya. Hari ini saudara dibebaskan dari hukuman dosa. Hari ini hutang nyawa saudara sudah dihapuskan. Firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku sekalian, kalau saudara percaya bahwa harga yang mahal telah dibayar oleh Allah ketika Dia mau menjadi manusia, namanya Yesus, saudara, hari ini juga engkau menerima keselamatan. Engkau tidak akan binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagi saudara-saudara yang percaya, saya mau mengajak saudara berdoa. Marilah berdoa bersama saya menjadi doa saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia, yang mati tersalib, menumpahkan darah-Mu, membayar harga yang seharusnya aku bayar. Terima kasih Tuhan. Ini aku, orang yang berdosa. Sucikan aku oleh darah-Mu. Dan saat ini, aku buka hatiku, masuklah dan tinggallah dalam hatiku, menjadi Tuhanku dan juru selamatku sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati saudara. Saudara yang telah berdoa bersama dengan saya, saudara sekarang adalah anak-anak Allah. Dosamu sudah diampuni. Saudara pasti tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati. Amin.